benar, hanya prakteknya. Surat 67 gitu ya. 67 ayat 3 dan 4. Surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pada ayat ketiga ya. Saya tidak punya kawan yang membacakan kitabnya. Jadi saya buka di, kalau ada yang ya yang ada Al-Qur'annya yang bisa buka HP-nya surat 67 ayat 3 dan 4. Bagaimana kita memasuki wilayah kebatinan, wilayah spiritual, rambu-rambu apa yang harus kita ingat supaya perjalanan kita lurus, ya, perjalanan kita tidak dibelokkan atau dibengkokkan, ya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Nah, kata 7 langit berlapis itu maksudnya sudah wilayah kebatinan dari diri kita. Wilayah kedua setelah jasad, jasad diperumpamakan dengan bumi, jasad diperumpamakan dengan penciptaan 7 lapis bumi. Nah, ketika dia mengatakan ada penciptaan 7 lapis langit, ya, itu menunjukkan bahwa dimensinya dimensi jiwa, perjalanan kebatinan atau perjalanan spiritual setelah jasad, kita akan memasuki jiwa. Itu kita diperhadapkan dengan jiwa dengan sebutan penciptaan 7 lapis langit. Oke, sekarang perhatikan persyaratannya, bahwa tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Nah, disebutkan di situ Maha Pengasih karena wilayahnya juga masih wilayah bungkus, masih wilayah hijab, bukan wilayah perjalanan selesai, bukan, baru pemberangkatan pertama dari jasad menuju jiwa. Nah, di situ persyaratannya jangan ada cacat. Jadi kalau ada yang kita lihat di pertemuan itu ada yang cacat dari yang kita lihat itu, nah itu masih belum sampai ke situ, kita belum sampai kepada kebenaran yang sejati, ya. Namun kebanyakan kita tidak akan mampu melihat cacatnya ini karena kekuatan Imam Mahdi yang ada pada diri kita itu masih lemah. Jadi diperlukan kekuatannya Imam Mahdi. Nah, kekuatan Imam Mahdi didapatkan dari baca kitab. Jadi kalau terjadi spiritual dengan hanya berdiam diri, bertafakur, atau hanya meditasi, ya, sangat dikhawatirkan. Kita memasuki wilayah-wilayah seperti itu, kita akan merasakan kenikmatan, dipikir kita sudah berspiritual. Itu dulu ya. Jadi kawan-kawan sekalian jangan terpisah dengan Al-Quran, ya. Ini yang akan menjadi penguat Imam Mahdi, kekuatan Imam Mahdi yang akan memberikan petunjuk ketika terjadi perjalanan spiritual, ya, kekuatan Imam Mahdi ketika terjadi perjalanan spiritual. Nah, oleh karena harus diperhatikan, ya, harus diselidiki, maka ya perintah Allah perhatikan sekali lagi dan sekali lagi, ya. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Ya, betapa kita disuruh meriksa, bahkan sampai kalau di dalam jasad kita ini pernah kita lubangi telinga kita, ya, misalkan ini sini pernah kita lubangi, ya, itu pada wilayah keduanya itu tidak akan ada lagi lubang. Di jasad kita misalnya, mohon maaf, bibir kita sumbing misalnya, di wilayah kedua ini tidak sumbing. Kalau di wilayah jasad kita ini mata kita itu buta sebelah misalnya, atau buta dua-duanya, di wilayah kedua ini dia tidak buta, dia melihat. Makanya perhatikan sekali lagi dan sekali lagi, jangan ada yang cacat. Kalau cacat itu belum dia, bukan dia. Ya.
Nah, kemudian ayat 4-nya, ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Nah, ini kesimpulannya adalah bahwa pandanganmu itu akan kembali kepadamu. Jadi yang kita pandang tadi adalah dirimu sendiri. Jadi sosok apapun ya yang datang, biar bersorban, biar gagah, biar seperti apa bentuk harumnya misalnya, tetapi kalau bukan dirimu sendiri, itu tertolak, itu adalah dajjal, itu palsu. Jadi cacat, jangan cacat, ya. Kemudian pandangan kembali ke dirimu sendiri. Nah, yang ketiga yang lebih penting, ya, ketika sudah, makasih Kanda, ketika sudah kembali kepada dirimu sendiri, itu pandanganmu dalam keadaan lemah. Itu juga tidak boleh terjadi tidak boleh terjadi dua kesadaran. Saya bertanya, dia menjawab. Tidak boleh begitu. Salah satunya itu akan lemah. Nah, itu yang benar ya. Oke. Jadi ya. Jadi perjalanan spiritual itu harus dibimbing dengan Al-Qur'an. Karena kalau bimbingannya Al-Qur'an, ruh cahaya yang ada dari Al-Quran itu akan kembali ke sumbernya, kepada Allah. Dia tidak akan mengantarmu ke jalan yang lain. Ya, dia tidak akan membolokkan dirimu. Tapi kalau kita gunakan petunjuk-petunjuk dari yang lain, dari si fulan, ya, hati-hati. Meskipun kata-katanya sangat bagus, kata-katanya sangat indah, sangat, ya, terkesannya itu seperti apa. Nah, ini perkataan yang terbaik ini adalah Al-Quran. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada ini. Alhamdulillah, Pak Andi sudah ada di studio. Ini tinggal baca Al-Quran. Oh, boleh. Biar tidak diminta. Ya, ya. Gitu ya, Mak.